Tuhan, terima kasih di penghujung tahun ini Tuhan masih izinkan kami ada. Itu artinya rencana Tuhan belum selesai atas hidup kami. Terus pakai kami Tuhan untuk memuliakan nama-Mu. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, berbicara, sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Kami percaya firman Tuhan mengubah hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin, amin. Iya, silakan duduk Bapak Ibu, Shalom. Apa kabarnya hari ini? Sehat, puji Tuhan ya, luar biasa. Iya, saya bersyukur saudara hari ini saya bisa ada karena 2 hari lalu suara saya itu hilang ya. Puji Tuhan, tapi karena KKR Natal keliling dari Malang, Lumajang ya, terus keliling sampai ke Surabaya. Kemarin ketemu Erik juga nih, WL-nya di Lumajang ya. Dan tapi kita bersyukur ya, saya bersyukur aja. Selama hidup Tuhan masih kasih kesempatan untuk melayani Tuhan. Ya, karena tidak selamanya kita ada di dunia ini. Dan selama kita hidup biarlah kita mau beri yang terbaik. Haleluya buat Tuhan Yesus. Ya, untung latahnya haleluya loh ya. Berarti ketahuan aslinya ya. Tiba-tiba kalau latahnya apa gitu, aduh ya. Iya, Bapak Ibu, hari ini tema firman Tuhan adalah hidup mengutamakan Kristus. Dalam hidup kita ini pasti ada yang kita utamakan. Iya apa iya? Semua orang hidup itu pasti ada yang dia utamakan. Coba saudara renungkan, apa yang saudara utamakan dalam hidupmu, pribadi-pribadi. Ya, tapi kadang orang nggak tahu juga loh apa yang dia utamakan. Ini yang bahaya malah ya, kalau ditanya apa yang saudara utamakan, pasti ada. Setiap orang itu apa yang dia utamakan dalam hidup itu pasti ada. Ya, ada istri, ada ibu-ibu yang mengutamakan anak. Pokoknya apa tuh anak nomor 1. Iya enggak ibu-ibu? Ada suami yang mengutamakan istri, kayaknya kalau ini tidak ya. Oh, ibu-ibu ketawa langsung kan? Ada ibu-ibu istri-istri yang mengutamakan suami, ada sih, ada. Ya, bucin banget. Dalam hidup ini kita semua ada yang kita utamakan. Dan saya nggak tahu apa yang lagi saudara utamakan dalam hidupmu. Tapi yang pasti yang kau tahu. Ada orang yang mengutamakan olahraga. Pokoknya dia nggak makan nggak apa-apa, yang penting olahraga. Nggak usah angkat tangan. Ya, ada loh saudara. Pokoknya nomor 1 itu olahraga. Uang pas-pasan juga nggak apa-apa, yang penting ya bisa booking lapangan. Ya, yang lagi ngetren hari-hari ini. Apa yang kita utamakan di hidup kita? Semua orang pasti punya yang dia utamakan dalam hidup ini. Hari ini kita belajar dengan tema hidup mengutamakan Kristus. Ini adalah hal yang utama, yang paling utama yang harus kita utamakan. Amin. Kenapa saudara? Karena Kristus itu bukan hanya memberikan jaminan untuk hidup yang sekarang, tapi sampai pada hidup yang kekal. Karena sekali lagi saya mau ingetin, hidup yang sesungguhnya bukan sekarang ini. Tolong bilang kanan kirimu biar ingat lagi. Ingat ya, hidup yang sesungguhnya itu bukan sekarang loh. Bilang, tapi setelah kita mati. Ingetin, tolong ingetin saudara. Ini perintah. Ya, ingetin kanan kirimu, hidup yang sesungguhnya itu setelah kita mati loh, bukan sekarang ini. Ya, sekarang ini kita hanya hidup di dunia yang sementara. Alkitab berkata sekarang ini kita perantau. Di dunia ini perantau. Artinya ini bukan tanah kekekalan kita. Kita di sini hanya merantau. Nah, kalau kita tahu kita merantau, ya berarti satu saat semuanya akan hilang. Satu saat semua akan lenyap. Ya, makanya kita juga berduka buat saudara-saudara kita yang kena bencana. Ya, tiba-tiba rumahnya hilang, terbawa air, terbawa banjir ya. Kita juga nggak akan pernah tahu apa yang akan terjadi. Ya, hari-hari ini BMKG terus menyuarakan loh, Indonesia ini hati-hati, tinggal tunggu waktu ada gempa besar. Bisa sampai 9 skala Richter. Ya, bahkan katanya itu bisa membelah 2 semua pulau-pulau yang ada di Indonesia. Tapi saya pernah melihat kejadian yang serupa di Palu.
di mana benar-benar satu perumahan itu terbalik begini saudara. Kompleks perumahan yang ada ratusan rumah, ribuan orang tinggal, terbalik begini satu kompleks itu. Saya ke situ udah jadi tanah rata. Rumahnya terkubur di dalam sama orang-orangnya. Itu benar-benar terjadi. Kenapa saudara? Kalau melihat yang begitu ya memang dunia ini kan bukan tempat kita. Satu saat semua akan hilang. Satu saat semua akan pergi. Nggak ada yang abadi. Nah kalau kita tahu semuanya akan terjadi seperti itu kan berarti ya kita ini harus hidup mengutamakan Tuhan, Kristus. Ya bagaimana kita hidup mengutamakan Kristus? Matius 6 ayat 33 berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semua akan ditambahkan. Kita nggak usah peduli mau bagaimana nanti ke depan. Prediksi saya lihat pakar-pakar ekonomi mulai bicara 2026 sampai 2030 akan ada krisis yang belum pernah terjadi dan belum pernah ada. Ya, mereka berkata ini bukan main-main. Kita nggak perlu mendengar yang begini-begini, ya. Bagian kita, ayo kita fokus pada Kristus. Ayo kita hidup utamakan Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semua yang lain itu urusan Tuhan. Amin saudara. Yang lain Tuhan yang akan bekerja. Kalau kita bekerja, kita berbisnis, jadilah orang yang berbisnis yang mengutamakan Kristus. Kita hidup jadilah orang yang hidup mengutamakan Kristus. Artinya apa? Semua yang kita kerjakan, yang kita lakukan tidak boleh keluar dari standar atau hukum-hukum Kristus saudara. Kita harus berpegang kepada itu. Tidak boleh melenceng. Ya, kemarin saya lihat di Instagram. Sekarang ini mereka mulai bikin pesta perceraian. Ya, loh, ajaib loh sekarang ini. Bukan cuma pesta pernikahan. Perceraian juga dipestain, dirayakan. Ya, bayangkan ya, perceraian dirayakan. Jadi saya komen lah di situ. Wah banyak sekali kayaknya barisan-barisan sakit hati yang komen di situ. Congrats ya, selamat ya, wow selamat ya, selamat. Jadi wanitanya pakai baju yang menyala gitu, lalu sama temen-temennya mereka happy berpesta gitu. Saya komen gini, tanda-tanda akhir zaman, mengerikan. Lalu ada yang komen di komen saya, Bu Debbie maaf ya. Mending cerai dong daripada kita hidup sama laki-laki toksik yang bikin hidup kita menderita. Lebih mengerikan lagi ibu tahu kalau kita hidup dengan laki-laki yang terus saya balas begini, makanya sebelum menikah berdoa. Kau pasti nggak hidup mengutamakan Tuhan. Ya, kalau kau hidup dekat dengan Tuhan, Tuhan tuh nggak salah pilih kasih kau jodoh. Kenapa kau salah pilih jodoh? Ya karena kau lihat pandangan pertama, makan tuh cinta. Cinta itu pret. Amin yang muda-muda. Jangan kau makan cinta kau. Kau pikir cinta itu indah. Pret itu cinta. Iya saya bilang walaupun juga kalau kau mengutamakan Kristus, ketika kau dapat suami yang gak bertobat, kau bayar harga lah. Kristus nomor 1 di hidupmu. Jangan memilih perceraian. Saya bilang yang lebih memalukan lagi. Kenapa ini dipestain? Kan jadi contoh yang tidak baik bagi generasi muda. Mereka pikir, oh iya ya, happy loh orang bercerai itu. Saudara, tanda akhir zaman. Yang pertama, kemurtatan, kedurhakaan meningkat. Yang tadinya menjadi masalah yang tabu, sekarang dibalik jadi sebuah kebenaran. Hati-hati. Sekarang banyak statement di media sosial yang kayaknya benar, tetapi itu menjebak, menyesatkan. Iya, lu bener. Akhirnya orang jadi berpikir, lo daripada gue bertahan dengan pasangan toksik, ya mending gue bercerai. Kalau kita tarik akarnya, kenapa lu dapat pasangan toksik? Karena lu tidak berdoa. Engkau tidak mengutamakan Kristus dalam hidupmu. Kalau orang mengutamakan Kristus, lihat dulu dong buahnya. Iya, kau ada waktu berpacaran itu jaga kekudusan, lihat hidupnya. Wah, suamiku ini masih dugem, masih mabok, kagak ah. Mending aku tak lama berdoa atau suruh dia berubah dulu. Iya, kalau kau lihat pacarmu pelit, iya,
Masih pacaran aja nggak mau traktir. Jangan kau nikahi. Ya nanti kalau sudah menikah lebih pelit lagi itu. Ya ada orang menikah saudara cerita ke saya. Akhirnya cerai. Kenapa kamu cerai? Pelitnya bu minta ampun. Lah dulu waktu pacaran sih titip duit ke saya. Ya 100 juta titip di rekening saya. Terus kamu pakai enggak? Enggak. Ya karena kau juga masih pacaran. Semua pencitraan. Ya. Coba kalau sudah menikah, nggak dititipi juga, hilang itu duit, hilang itu. Ya, begitu kan orang. Saya bilang, ya jangan bercerai cuma karena suami pelit. Doakan, kan kau sudah terlanjur nih ya. Makanya saudara, ayo anak-anak muda utamakan Kristus dalam hidupmu. Ya, yang sudah menikah juga utamakan Kristus. Kita baca coba, Rasul Paulus berkata apa? Buka Filipi pasal 3. Mulai ayat yang ke-7, ini yang Rasul Paulus katakan begini saudara. Filipi 3 ayat yang ke-7 mulai. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Setiap kita harus mengalami ini dulu kalau engkau mau mengutamakan Kristus. Apa yang dulu merupakan keuntungan bagimu. Oh, dugem itu keuntungan dulu. Judi itu keuntungan. Seneng itu melakukan hal-hal begitu. Yang bapak-bapak kalau minggu dulu sukanya mancing daripada ke gereja. Setelah kenal Kristus, oh lebih mengutamakan Tuhan. Ke gereja dululah ya. Cari Tuhan dululah. Kita harus meninggalkan apa yang dulu merupakan keuntungan bagiku. Kalau engkau belum sampai meninggalkan itu, berarti Kristus belum utama di hidupmu. Dikatakan Rasul Paulus bilang, apa yang dulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malah nih katanya, segala sesuatu kuanggap rugi karena apa? Pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Kristuslah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Kalau kita nggak lepas itu semua, kita nggak mungkin memperoleh Kristus. Bagaimana caranya? Kau Kristen tapi kau tetap masih merokok, kau masih mabuk, kau judi, kau berzina, kau selingkuh. Kau tidak mungkin akan memperoleh Kristus di hidupmu. Kau harus tukarkan. Ada effort, ada harga yang harus kita bayar untuk mengikut Tuhan, untuk mengutamakan Tuhan. Dulu waktu belum kenal Tuhan, sukanya pakai baju seksi yang terbuka-buka, buka sana, buka sini, buka atas, buka bawah. Waktu sudah kenal Tuhan Yesus, jangan begitu lagi. Amin, wanita-wanita. Nggak bisa begitu. Harus ada yang kau tinggalkan. Harus ada harga yang kau bayar. Tapi orang Kristen sekarang tidak. Ya, ke gereja hari Minggu cuma buat apa? Formalitas. Ya, kau pikir kekristenanmu hari Minggu cukup untuk menjadikan namamu terdaftar dalam kerajaan sorga? Maaf, sorga itu tempatnya bukan orang sembarangan. Kau masuk ke istana presiden aja. Ya, nggak bisa sembarangan saudara. Kalau kau nggak bikin janji, tidak ada kepentingan, nggak diterima kau di sana. Itu istana presiden. Iya, apalagi kalau kau mau ke surga. Surga itu mulia. Bukan tempat orang sembarangan, tempat orang-orang yang mau bayar harga, yang meninggalkan segalanya untuk mengikut Tuhan. Tapi susah juga sih kalau orang itu merasa tidak meninggalkan apa-apa saudara. Rasul Paulus siapa dia sampai dia bisa bilang begitu? Rasul Paulus itu dia bilang, aku ini orang Farisi asli, Farisi, Israel, Yahudi. Dan dia berkata, aku disunat pada hari yang ke-8. Kalau ditanya soal kegiatanku, aku ini pelaku hukum Taurat yang tidak bercacat. Saudara tahu untuk menjadi orang Farisi, pelaku hukum Taurat, tidak gampang. Kalau orang model-model kayak kita ini tidak lulus. Karena hukum Taurat itu, aduh, nggak bisa saudara kita ini melakukan. Apalagi orang Yahudi, benar loh, kita harus salut dari mereka. Ya, dan Rasul Paulus dia bilang dia pengajar, dia orang yang benar-benar taat. Tapi dia bilang karena Kristus, sekarang aku menganggap semua itu sampah, rugi. Pengenalan akan Kristus Yesus Tuhan lebih mulia. Saya waktu ketemu Tuhan Yesus pun itu yang terjadi. Saya merasakan apa yang saya lakukan dulu itu semua sampah. Ya,
Dulu saya suka dugem, saya suka judi, saya suka melakukan hal-hal. Waktu saya kenal Tuhan Yesus, semua itu sampah. Tiap hari saya cuma baca Alkitab, 6-7 jam satu hari saya baca Alkitab. Pengenalan akan Kristus Yesus Tuhan itu jadi begitu yang berharga, sesuatu yang mahal. Ya, dan memang ada yang harus kita buang. Ada yang harus kita tinggalkan untuk mengikut Tuhan. Lalu dia berkata di sana apa ayat yang berikutnya, saudara? Dan berada di dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan apa? Dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Waktu kita hidup mengutamakan Kristus, jangan engkau hidup berdasarkan kebenaranmu sendiri. Banyak orang Kristen masih hidup dengan kebenarannya sendiri. Contoh, suami istri waktu berantem. Ya, istri pernah minta maaf nggak sama suami? Ibu-ibu di sini, bapak-bapak ada nggak istri yang minta maaf? Ya, nggak usah dicolek-colek suaminya. Ya, katanya jarang ya istri minta maaf sama suami. Tapi kita harus melakukan sesuai standar firman Tuhan. Kalau itu bukan kebenaran Tuhan, jangan kau lanjut-lanjutin. Atau suami berkata, ya pantang dong seorang laki-laki itu minta maaf sama anak. Saya pernah melihat loh saudara, ada seorang ibu, dia tuh teman saya juga. Dia punya anak, ya, anaknya bayi itu nangis sampai ternangis-nangis. Suaminya ada di situ, dan suaminya nggak gendong. Lalu saya tanya, kenapa anakmu udah nangis itu suamimu nggak gendong? Oh, memang itu ajaran keluarga, Bu. Di keluarga suami saya itu, laki-laki nggak boleh gendong anak. Nggak boleh bujuk anak, nggak boleh pokoknya melakukan tugas itu hanya istri. Saya bilang, itu ajaran dari mana? Ya memang dari keluarganya begitu. Jangan pernah bawa ajaran keluargamu masuk dalam rumah tanggamu, saudara. Kalau itu tidak sesuai ajaran Kristus. Waktu saya dan suami membangun rumah tangga, kami sepakat tidak ada satupun ajaran orang tua yang boleh masuk ke keluarga kami yang tidak sesuai firman Tuhan. Walaupun itu orang tua yang ajarin. Karena kalau tidak sesuai firman Tuhan, tidak boleh dilakukan. Ya bayangkan anaknya nangis sampai udah biru-biru, suaminya nggak mau gendong, istrinya lagi pergi. Iya, akhirnya adik saya yang gendong. Adik saya laki-laki diambil anak itu dia gendong. Bayangkan saudara, dan alasannya kenapa? Ya di keluarganya suami saya tidak boleh laki-laki gendong anak. Kenapa kau bikin anak kalau kau tidak mau gendong anak? Kalau saya gituin saudara. Ya enak aja kau bikin anak mau, gendong anak tidak mau. Jangan loh, ada ajaran-ajaran yang tidak sesuai firman Tuhan. Ya, jangan kau bawa itu, apalagi ngomong, oh soalnya ajarannya orang tuaku begini. Nah itu sesuai firman atau tidak? Tolak ukurnya adalah kebenaran firman Kristus. Kalau nggak sesuai, jangan dibawa. Banyak orang Kristen yang masih hidup berdasarkan adat istiadat yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan kita nggak boleh bawa itu. Jangan dihidupi, saudara. Jangan dilakukan kalau itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Rasul Paulus bilang, aku ingin berada dalam Kristus bukan dengan kebenaranku sendiri. Mari kita tanggalkan semua kebenaran kita. Dan kita beralih pada kebenaran Kristus. Ya. Kalau salah minta maaf. Amin Bapak-Bapak. Amin Bapak-Bapak. Aminnya gak usah marah gitu. Biasa aja. Ya. Walaupun kita suami loh. Kalau salah gak apa-apa minta maaf sama istri. Itu ajaran firman Tuhan. Ya, itu yang Tuhan bilang, saling merendahkan dirilah di antara sesama kamu. Karena yang paling rendah itu yang paling tinggi di mata Tuhan. Ajaran Tuhan dengan ajaran dunia itu beda. Ya, yang terendah yang paling direndahkan di bumi ini itu yang paling ditinggikan di mata Tuhan. Nggak apa-apa kalau kita salah ya minta maaf. Nggak ada salahnya toh kita minta maaf. Rasul Paulus bilang, aku ingin berada dalam Kristus bukan dengan kebenaranku sendiri, melainkan karena kebenaran kepercayaan kepada Kristus. Mari kita berdoa. Nah bagaimana caranya saudara?
Dan Rasul Paulus berkata begini, yang berikutnya ayatnya, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia, mengenal Kristus dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Ini loh yang kita harus ambil. Jangan cuma pengen Kristus dan kuasanya, tapi mari kita menjadi orang Kristen yang mengambil bagian dalam persekutuan dengan penderitaannya. Kalau kita belum sampai di situ, tidak bisa, saudara. Ya, orang di dunia ini tidak pengen menderita, tapi syarat untuk hidup berkenan sama Tuhan harus menderita. Jadi yang kurang-kurang menderita, saya doakan biar menderita. Menderita itu bagaimana? Waktu kau difitnah, kau dihina, kau direndahkan. Dan engkau berkata, tidak apa-apa Tuhan. Aku belajar dari Kristus yang adalah Tuhan. Dia dihina, direndahkan, diludahi mukanya. Ya, kita ini belum ada apa-apanya, saudara. Ya, ada orang yang konseling sama saya, Bu, saya kepahitan sama saudara saya. Kenapa? Dia itu mempermalukan saya di depan keluarga besar saya. Sampai sekarang saya ini di depan keluarga besar sudah tidak ada harga diri. Saya bilang bagus dong kalau sudah nggak ada harga diri. Berarti sudah mati egonya, amin. Kalau kita sudah nggak ada harga diri, udah mati. Emang piro harga dirimu? Sudah dibayar di atas kayu salib. Nggak usah protes. Waktu ada yang fitnah, waktu ada yang jelekin, ya ayo kita kembali. Ya, lihat pada penderitaan Kristus. Oh ya, Tuhan menderita buat saya. Dia yang tidak bersalah dijadikan bersalah, dia yang tidak berdosa dijadikan dosa. Dia yang tidak hina menjadi hina karena dosa saudara dan saya. Kenapa Yesus datang untuk menderita, saudara? Supaya memberikan teladan bagi kita. Tapi kita ini ngaku pengikut Kristus. Cuma kalau dihina sedikit aja sudah nggak usah dihina. Mobil nih di jalan dilanggar sama yang lain, ya udah marah-marah kita nih, ya. Padahal ini belum apa-apanya. Kita belajar, saudara, ya. Kita belajar. Dia katakan di sana, Rasul Paulus berkata, supaya apa, saudara? Ketika engkau mengambil bagian dalam persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Berapa banyak yang mau dibangkitkan kelak nanti, hidup bersama-sama dengan Kristus? Kita semua mau, saudara, ya, dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Dan dia berkata begini, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini, atau telah sempurna menjadi seperti Kristus, maksudnya dia, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Rasul Paulus bilang, aku nggak merasa aku sudah sempurna seperti Kristus. Tapi ini yang aku lakukan. Apa yang Rasul Paulus lakukan? Baca 1, 2, 3. Aku melupakan apa yang ada di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Yuk, kita ada di penghujung tahun 2025. Lupakan semua yang ada. Tinggalkan tahun ini, saudara. Dosa-dosa kita, semua masa lalu kita, semua kekecewaan kita, sakit hati kita, tinggalin yuk. Tuhan, aku mau tutup tahun ini. Dan aku mau tinggalin semua yang tidak berkenan sama Tuhan. Supaya aku boleh masuk di tahun 2026 dengan hidup yang baru. Tinggalkan semua yang tidak berkenan, saudara. Mari mulai fokus untuk mengejar Kristus. Saya tuh 2 hari lalu itu, saudara, saya demam, saya sakit, saya nggak bisa bangun. Saya bilang sama suami saya waktu saya lagi KKR di Lumajang, saya bilang, aduh, orang sakit begini tuh kayak udah mau mati rasanya ya. Ini badan semua kayak remuk, semua sakit. Saya bilang sama suami saya, betapa rapuh manusia itu ya. Kita baru sakit begitu aja, itu udah kayak tidak berdaya, nggak bisa apa-apa loh. Makanya saya bilang sama suami, ya makanya kita ini selama hidup, kita habisin hidup kita, waktu kita untuk melayani Tuhan yuk. Kalau mau dipikir, saudara,
enak-enakan nih ya. Enak-enakan tuh saya enak di Jakarta, nggak pergi-pergi. Menikmati sama anak-anak dari mall ke mall. Ya, jalan-jalan di Plaza Indonesia. Daripada ke Malang naik mobil 2,5 jam ke Lumajang, Lumajang KKR Natal, lanjut lagi ke ya Surabaya naik mobil lagi tuh. Capek saudara, capek. Tapi kenapa saya mau melakukan itu? Cuma satu, karena Kristus sudah melakukan yang terbaik buat hidup kami. Yesus sudah mati dan menyerahkan nyawanya buat saya. Saya cuma berpikir satu saat nanti ketika saya mati, apa yang saya bisa pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan? Ketika dia tanya, berapa umur yang saya berikan kepadamu, kata Tuhan. Saudara sebut angka umurmu 70 ke 80. Lalu Tuhan tanya, berapa puluh tahun yang kau pakai untuk hidup melayaniku? Memberi hidupmu, jangan sampai saudara. Kita menghadap Tuhan dicatat umur berapa dia matinya? 75. Yang dia pakai ke gereja berapa? Kalau saudara rajin ke gereja setiap hari Minggu 2 jam, tidak pernah bolos 1 tahun, saudara kasih 4 hari. Kalau saudara ke gereja setiap Minggu 2 jam, 1 tahun 365 hari, saudara kasih 4 hari tok buat Tuhan. Umurmu 80, 75 tahun kau mati misalnya. Ya paling Tuhan bilang ya sekian hari dia pergi ke gereja. Yang lain di Plaza Indonesia. Ya, di Prada habis 2,5 jam nyoba-nyoba. Pindah ke mana lagi? Dior. 3 jam di situ muter-muter. Tobat saudara, tobat kau tobat. Amin. Loh bener loh saudara, kita ini nggak sangka ternyata hidup kita ini hitung, Tuhan hitung. Dia hitung loh. Dan betapa seringkali kita lupa bersyukur. Loh saya kalau mau ditanya, enak di Jakarta. Apalagi kami sekarang dapat berkat dari YouTube. Ya, sudah cukup buat saya untuk hidup dari uang dari YouTube setiap bulan. Bahkan bisa memberkati. Tapi apakah cuma sampai di situ tujuan hidup kita ini? Ya, Tuhan panggil. Bahkan saya sama suami pernah coba liburan kita ke Bali 3 hari nggak pelayanan. Mau gila kita berdua, mau gila nggak ngapa-ngapain. Mau gila saya berdua di kamar, ya makan, ke kolam renang, duduk, ngopi. Ternyata jadi orang kaya nggak enak loh. Kalau nggak pelayanan. Amin. Bener. Ya jadi kita udah di hotel yang paling bagus tuh di Mulia saudara. Kita menikmati tuh 3 hari. Dikasih temen saya sih. Bu, ibu nginep ya sana di Mulia, saya kasih voucher, ibu nginep di sana. Kita nginep 3 hari. Baru 2 hari udah mau gila saya. Ngapain saya kita di sini? Iya, ngapain ya kita ya? Mungkin memang kita nggak ditakdirkan ya. Untuk yang begitu, ya kita juga berdua ngomong, iya ya, ternyata nggak pelayanan itu, aduh kosong, hidup ini hampa. Nggak ada apa-apanya. Lalu kita mulai ngobrol, bagaimana ya orang-orang kaya itu ya? Yang kerjaan mereka memang cuma begitu, tapi nggak ada rasa bersalah. Mau saudara saya agak keras ngomongnya ini. Ya ayo, utamakan Kristus di hidupmu. Amin. Isi waktu-waktu hidup kita dengan hal-hal yang berguna memuliakan nama Tuhan. Ada banyak hal yang bisa kau lakukan. Ya, pergi kunjungi tempat-tempat yang berkekurangan untuk engkau jadi berkat di sana, atau apalah sesuatu yang lebih ada artinya gitu. Daripada kita hidup hanya untuk memuaskan hawa nafsu. Satu saat kita semua akan berdiri di hadapan tahta pengadilan Kristus. Semua akan dihitung. Akan dihitung. Dan Rasul Paulus berkata, ini yang aku lakukan, aku tinggalkan semua yang merupakan keuntungan-keuntungan itu dulu, ku tinggalkan di belakang. Aku mengarahkan diri kepada yang ada di depan. Dan apa dia bilang? Dan berlari-lari, ayat berikutnya, ayat 14. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk apa? Memperoleh hadiah. Yaitu apa? Panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena tidak semua orang akan bisa meraih panggilan surgawi ini. Hanya mereka yang mau menanggalkan apa yang dulu merupakan keuntungan,
Hanya mereka yang mau, saudara, untuk sungguh-sungguh mengambil bagian dalam penderitaan Kristus. Hanya mereka yang mau berlari-lari, iya, kepada satu tujuan, yaitu panggilan surgawi. Banyak orang terpanggil untuk menjadi percaya pada Kristus, tapi tidak semua terpanggil untuk memperoleh surga. Hanya mereka yang mau mengutamakan Kristus. Saya selalu ingetin, tidak semua orang Kristen masuk surga. Penglihatannya Benny Hinn. Kurang apa Benny Hinn itu, saudara? Dia lewat aja, orang semua jatuh rebah loh. Hadiratnya begitu kenceng. Tapi ternyata ketika dia satu saat, ya, dibawa Tuhan dalam sebuah penglihatan, ketika pintu surga dia berdiri, pintu surga nggak terbuka buat dia. Dan Tuhan kasih dia kesempatan, ya, ayo kita kejar apa yang mengutamakan Kristus dalam hidup ini. Tinggalkan semua kebenaran-kebenaran kita yang menurut kita itu benar, padahal itu nggak benar. Ya, contoh sesuatu yang menurut kita benar atau menurut orang benar. Saya juga mengalami, saya berbuat baik kepada satu orang nih, ya, tiap bulan saya tolong dia untuk kehidupan keluarganya, tapi dia ceritain saya jelek di luar, saudara. Dan bukan cuma satu orang, beberapa orang cerita ke saya. Lalu orang-orang itu bilang gini, Bu, nggak usah lagi lah dikasih orang begitu. Orang dia ceritain ibu jelek terus loh kemana-mana. Kalau saudara jadi saya, kan saudara lakukan apa? Ya iyalah. Kita kalau ada orang buat jahat sama kita pengen lihat dia susah kan? Iya apa iya? Jujur aja bilang iya kan? Ya, saya pengen lihat lu susah lu, bener nggak? Saya juga waktu itu terpancing dan saya bilang, iya, nggak usah, saya ngasih dia lagi, biarin. Saya pengen lihat dia susah. Saya stop, saudara. Satu kali ketika saya berdoa, Tuhan tegur saya. Tuhan bilang, itu bukan kebenaranku, itu kebenaranmu. Kamu berbuat baik bukan karena orang itu baik, tapi karena kamu baik. Jangan kamu berubah tidak baik karena orang itu tidak baik. Tetaplah lakukan itu. Jadi saya belajar, akhirnya saya berkati lagi setiap bulan. Jadi kalau orang cerita lagi, dia cerita kamu gini, itu urusannya dia sama Tuhan. Urusan saya sama Tuhan, saya sudah lakukan. Ya, ayo kita tetap menjadi orang yang boleh menjadi berkat, mengutamakan Kristus dalam hidup kita, memegang prinsip-prinsip firman Tuhan, sehingga waktu Tuhan datang, saudara, kita ada di hari-hari yang terakhir. Tandanya begitu nyata. Alkitab bilang sebelum Tuhan datang akan terjadi dulu banyak bencana, banyak gempa, kematian, ribuan orang mati nih. Udah panggilan-panggilan massal ini. Iya. Lalu akan ada kemurtatan. Sekarang yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Yang cerai bikin pesta. Iya. Laki-laki kawin dengan laki-laki. Ini sudah ada di depan mata kita semua, saudara. Kedurhakaan bertambah. Bahkan apa Alkitab bilang? Orang Kristen hari Minggu ke gereja, tapi keluar dari gereja mereka berbuat dosa lagi. Secara lahiriah mereka beribadah, tapi pada hakikatnya mereka memungkiri Tuhan. Ini terjadi. Ya, bahkan ada gempa, ada bencana, ada perang. Ini semua kita lihat. Bangsa-bangsa sekarang mulai sensi, salah dikit perang, ambil senjata. Saudara, mari kita berjaga-jaga. Saya tidak akan pernah berhenti lelah untuk mengingatkan kepada saudara, karena tugas saya sebagai hamba Tuhan mengingatkan kita semua. Ayo kita semakin berjaga-jaga dalam Tuhan. Ayo kita fokus kepada Kristus, keutamaan Kristus. Apapun yang akan terjadi dengan dunia ini, selama kita fokus kepada Tuhan, Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan di hidup kita. Pastikan kita semua terus berlari kepada tujuan, yaitu memperoleh hadiah. Karena tidak semua orang memperoleh hadiah, tapi kita terpanggil, saudara. Ayo berlari, saudara, ya. Jangan lelah, yuk. Apapun yang sedang engkau hadapi hari ini, tetap berlari, fokus kepada Tuhan, yuk. Sampai satu saat Tuhan anggap kita layak, dan pintu sorga terbuka, dan dia berkata, marilah hai kamu orang-orang yang melakukan kehendakku. Kita tidak perlu takut. Prediksi apapun tentang tahun depan, tahun kegelapan, tidak ada harapan. Orang yang berjalan bersama dengan Tuhan, maka engkau akan melihat penyertaan Tuhan yang sempurna di dalam hidup kita. Katakan, amin. Yes, Tuhan tidak pernah janji di hidup ini tidak akan ada badai. Dosa itu membawa kehancuran. Sebelum kita mengakhiri tahun ini yang tinggal beberapa hari ke depan,
Saudara, please bereskan hidupmu dari dosa. Engkau tidak akan melihat janji Tuhan di tahun depan kalau engkau masih hidup di dalam dosa. Dosa membuat hidup manusia terlunta-lunta. Tuhan berkata kepada bangsa Israel, kalau engkau tidak mentaati peraturanku, hukum-hukumku, perintahku, maka engkau tidak akan bisa menikmati tanah Kanaan yang sudah aku janjikan kepadamu. Dan saudara tahu pada akhirnya apa? Satu angkatan bangsa Israel semua dibunuh, mati. Tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Sebab janji Tuhan hanya terjadi bagi orang-orang yang mau hidup taat kepada perintah Tuhan. Hanya orang yang mau berkata, yes, aku mau menuruti firman-Mu Tuhan. Hanya bagi mereka, saudara, janji itu akan terjadi. Tujuan Yesus datang pertama kali ke dunia ini dikatakan untuk menyelamatkan manusia dari apa? Dosa. D-O-S-A itu dosa. Garis bawahi, malaikat Tuhan pertama kali menampakkan diri kepada Yusuf. Dia berkata, akan lahir seorang anak, ya, dan dialah yang akan menyelamatkan umat manusia itu dari dosa. Kenapa Yesus perlu turun ke dalam dunia untuk membereskan yang namanya dosa? Karena dosa itu membuat manusia terpisah dari Allah. Karena dosa itulah yang membuat kita tidak bisa menerima janji Tuhan. Dan Tuhan gak bisa menggenapi semua janjinya dalam hidup kita. Kemarin saya terima satu kesaksian dari seorang ibu. Dia WA saya begini, Bu Debbie, saya mau bersaksi. Dan saya sudah bacakan juga di mesbah doa. Saya bersyukur ya karena Tuhan itu menyelamatkan saya. Ceritanya begini, Bu, suami saya awalnya berselingkuh dengan seorang wanita lain. Lalu terjadilah pertengkaran di dalam rumah tangga. Iya, karena istri mana yang mau dimadu. Ya, terjadi percekcokan, setiap hari kami berantem. Dan pada puncaknya, ujungnya, kita sudah tahu bersama, yaitu perceraian. Si suami ini sudah tidak tahan, istri marah-marah. Ya iya, karena suaminya selingkuh, pasti istri marah-marah. Dosa menyebabkan kehancuran. Lalu rumah tangga mereka kacau, istri marah-marah, suami juga stres, dia dikejar dari banyak pihak. Dia sudah punya anak, saudara. Tapi karena dosa itu menghancurkan, akhirnya suami ini menggugat cerai istrinya. Dia bilang, dia nggak peduli lagi dengan anak dan saya secara pribadi. Laki-laki, bapak-bapak dengar. Ketika engkau jatuh kepada dosa, engkau tidak akan peduli lagi kepada anakmu, istrimu. Itulah cara kerja dosa. Makanya kenapa Yesus perlu turun ke dalam dunia untuk membereskan hidup kita ini dari dosa. Dosa itu penghancur, dosa itu pembinasa. Akhirnya suami saya nggak peduli, dia gugat cerai saya, Bu. Tadinya saya tidak mau bercerai, tapi dia terus memaksa, terpaksa saya tanda tangan, akhirnya kami bercerai. Ketika kami bercerai, dia bilang saya kehilangan arah. Lalu ada seorang pria mendekati saya, dan saya jatuh di dalam pelukan pria itu. Perhatikan, dosa itu menghancurkan. Ketika saya jatuh cinta dengan pria itu, saya merasa dia sangat mengasihi saya, dia beri saya perhatian di tengah saya yang terluka. Saya merasa kehilangan perhatian suami, saya merasa tidak dihormati, tidak dikasihi. Lalu saya jatuh dalam pelukan laki-laki ini, Bu. Dan singkat cerita, kami melakukan persinahan. Orang pernah menikah, pacaran, pasti ujung-ujungnya melakukan persinahan. Lalu kami melakukan persinahan, singkat cerita saya hamil dengan laki-laki ini. Suami saya sudah pergi dengan perempuan itu. Dosa melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu diteruskan, ujung-ujungnya adalah maut. Jangan tertipu dengan manisnya dosa, itu hanya sementara. Makanya ada bapak-bapak yang datang sama saya, kenapa ibu tahu saya berselingkuh? Istri saya tuh cerewet, Bu. Ini perempuan manis, baik, perhatian sama saya. Nggak kayak istri saya bilang pret. Itu masih bulan promosi. Nanti kalau promosinya sudah habis, dia lebih gila dari istrimu. Amin, bapak-bapak. Bilang amin, bapak-bapak. Jangan main-main, ya.
Kenapa istri itu cerewet? Karena dia sayang sama Anda. Amin ibu-ibu? Oh kenceng ibu-ibu, amin. Merasa dibela ibu-ibu ini. Tapi memang benar, kalau dia nggak sayang dia nggak cerewet, bersyukur. Lalu saudara, dia bilang, saya jatuh ke laki-laki ini Bu, dan akhirnya saya hamil di luar nikah. Saya tahu saya nggak mungkin menikah dengan dia, karena dia juga punya istri. Ngeri, dosa itu ngeri. Apa yang terjadi? Saya memutuskan untuk menggugurkan kandungan saya. Setan kalau bekerja begitu, dia bujuk Anda melakukan satu dosa. Waktu Anda melakukan itu, setan akan bujuk Anda melakukan dosa yang lain untuk menutupi dosa itu. Dan tanpa terasa, engkau sudah melakukan 1000 dosa untuk tutupin satu dosa. Kenapa Yesus perlu datang ke dalam dunia? Karena kasihan hidup kita kalau terikat di dalam dosa. Lalu dia bilang, saya gugurkan kandungan saya. Di tengah keputusasaan saya tahu laki-laki yang menghamili saya tidak mungkin menikahi saya, karena dia sudah punya istri dan rumah tangga. Saya stres, saya mau bunuh diri. Saya dikirimin khotbah ibu di WA. Saya mulai buka khotbah ibu. Saya dijamah Tuhan Bu, saya menangis di kaki Tuhan. Saya mohon pengampunan, saya datang kepada Yesus, Sang Juru Selamat dunia, yang memang datang ke dalam dunia untuk mengampuni dosa dunia. Saya menangis di kaki Tuhan. Saya bilang, ampuni aku Tuhan, aku sudah melakukan dosa, aku menggugurkan kandungan, rumah tanggaku hancur berantakan. Dan dia bilang, dia mendengar ketika saya berkhotbah, saya bilang, kalau rumah tanggamu ini hari ini hancur, jika masih ada salah satu orang di antara keluarga yang merindukan agar Tuhan pulihkan rumah tangga itu, maka tidak ada perkara yang mustahil. Lalu dia mulai berdiri bagi rumah tangganya. Walaupun sudah bercerai, tidak ada kata yang tidak mungkin bagi Tuhan. Dia menangis di kaki Tuhan dan berdoa agar Tuhan pulihkan. Saudara tahu, waktu dia bertobat, waktu hidupnya dibereskan Tuhan dari dosa, ketika dia datang menyerahkan diri, Tuhan bereskan semua dosanya. Apa yang terjadi? Tiba-tiba suaminya pengen kembali kepada dia. Benar, dia berkata, betul, itu perempuan yang saya jatuh cinta ternyata lebih buruk dari kamu, dan tidak ada apa-apanya dibandingkan engkau yang selama ini menjadi istriku. Dan akhirnya saudara, dia cerita kepada suaminya, sebelum engkau kembali saya mau cerita, waktu engkau pergi saya jatuh. Di dalam kesendirian saya ada seorang pria yang datang, dan saya hamil dengan pria itu. Tapi saya gugurkan kandungan saya. Dan kalau pemulihan itu dari Tuhan, semuanya indah. Suaminya peluk dia, dan mereka menangis bersama di hadapan Tuhan. Dan hari ini rumah tangga mereka dipulihkan. Dan dia berkata, Ibu, setiap malam kami berdua ikut misbah doa. Saya banyak diubahkan Tuhan dengan firman Tuhan. Suami saya sekarang diubahkan Tuhan, dan kami hidup berbahagia di dalam Tuhan. Nyaris malapetaka menghancurkan mereka. Saudara tahu, kalau mereka bercerai, apa yang terjadi dengan anak-anak? Anak-anak akan sakit hati, hancur hatinya melihat orang tua yang melahirkan mereka tiba-tiba putus di tengah jalan. Dosa itu membawa kehancuran. Sebelum kita mengakhiri tahun ini yang tinggal beberapa hari ke depan, saudara, please bereskan hidupmu dari dosa. Engkau tidak akan melihat janji Tuhan di tahun depan kalau engkau masih hidup di dalam dosa. Dosa membuat hidup manusia terlunta-lunta. Tuhan berkata kepada bangsa Israel, kalau engkau tidak mentaati peraturanku, hukum-hukumku, perintahku, maka engkau tidak akan bisa menikmati tanah Kanaan yang sudah aku janjikan kepadamu. Dan saudara tahu pada akhirnya apa? Satu angkatan bangsa Israel semua dibunuh, mati. Tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Sebab janji Tuhan hanya terjadi bagi orang-orang yang mau hidup taat kepada perintah Tuhan. Hanya orang yang mau berkata, yes, aku mau menuruti firman-Mu Tuhan. Hanya bagi mereka, saudara, janji itu akan terjadi. Dan akhirnya Tuhan membinasakan semua bangsa Israel, kecuali yang berumur 20 tahun ke bawah, yang boleh masuk ke tanah, ke satu negeri yang Tuhan janjikan, yang berlimpah susu dan madu itu.
Yang lain dibinasakan karena dosa. Mari kita renungkan malam ini. Jangan kita hanya menghabisi Natal itu dengan boleh kita bersuka cita, tapi sukacita karena apa? Karena Yesus membebaskan kita dari dosa. Bukan hanya sekedar pesta pora. Cukup sudah saudara, kita ada di hari-hari yang terakhir. Masa pandemi 2 tahun cukup membuat kita ini sadar bahwa ternyata hidup itu begitu dekat dengan kematian. Gak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Kemarin satu orang ibu itu telepon saya nangis, "Bu, saya divonis sama dokter cancer stadium akhir." Dia kirim fotonya sudah botak semua di kemo. Lalu dia bertanya kepada saya, "Bu, dokter berkata umur saya tinggal 6 bulan. Berarti sekarang saya harus mempersiapkan diri untuk mati?" Saya berkata kepada dia, "Hello, kamu pikir hanya kamu yang dikatakan dokter tinggal 6 bulan yang harus mempersiapkan untuk mati? Hari ini saya pun mempersiapkan hidup saya untuk mati. Jangan engkau tunggu dokter vonis umurmu tinggal 6 bulan baru engkau mempersiapkan diri untuk mati." Saya bilang sama dia, "Bu, maaf ya, dokter berkata hidupmu tinggal 6 bulan. Ada orang yang tidak divonis apa-apa sama dokter, lagi tidur, tiba-tiba gak bangun, mati." Amin saudara. Kita gak pernah tahu hidup ini. Bapak-bapak, engkau tidak pernah tahu hidup. Makanya hari ini hiduplah terbuka dengan istrimu, termasuk dalam hal keuangan. Amin bapak-bapak. Nggak tahu saya mau ingetin ini, nggak tahu kenapa. Karena saya punya teman saudara, suaminya meninggal. Waktu mau penguburan, dia bilang begini, "Bu Debbie, saya bingung, ini mau penguburan. Suami saya meninggal di kota lain kan. Saya tidak tahu PIN ATM suami saya." Ada di sini bapak-bapak yang PIN ATM-mu istrimu nggak tahu? Tidak usah angkat tangan, saya suruh Pak Lukas baptis ulang. Rendam 15 menit. Supaya engkau langsung buka mata di rumah Bapa di sorga. Hello, suami istri, engkau menikah. Itu Tuhan bilang engkau bukan lagi 2 loh, tapi 1. Dan saya bingung saudara, kalau ada suami yang tidak kasih tahu jumlah saldonya kepada istrinya, yang nggak kasih tahu nomor PIN ATM-nya kepada istrinya, engkau bertobat malam ini, dengar baik. Kalau engkau mau keuanganmu diberkati tahun depan, hiduplah terbuka dengan istrimu. Pak Lukas amin kenceng. Karena saya yakin Bu Shirley tahu nomor PIN Pak Lukas kan Bu? Semuanya, itu yang benar Pak, benar. Kayak saya dan suami saya. Suami saya yang pegang kartu ATM-nya, saya pegang mobile. Itu yang benar, jangan tertawa. Bilang amin. Dia pegang kartunya nggak apa-apa, tapi begitu ada pengeluaran kan bunyi ting. Saya tahu ini. Saudara, untuk apa? Supaya hidupmu itu terjaga. Kalau dalam hal keuangan saja engkau tidak benar, Yesus bilang kalau dalam hal mamon engkau tidak jujur, maka engkau tidak mungkin jujur di hadapan Tuhan dalam hal yang lain. Mamon itu menjadi tolak ukurmu sama Tuhan. Karena orang di dunia ini kalau nggak cari Tuhan, dia pasti cari uang. Ada yang bilang malah Tuhannya itu adalah uang. Jadi kalau engkau tidak jujur dalam hal mamon, engkau pasti tidak jujur dalam segala hal. Bapak-bapak bilang amin. Amin. Tidak ada yang bilang amin loh Pak. Cuma Pak Lukas sendiri yang bilang amin. Suami saya sudah pasti amin Pak. Karena memang kita PIN saling tahu, semua tahu. Ngeri loh saudara, ngeri ya. Ngeri ya, kenapa saya bisa ngomong begini? Karena benar kejadian. Ada istri suaminya meninggal, mau beli perlengkapan untuk meninggal, nggak punya uang. Suaminya banyak uang, tapi dia bilang saya nggak tahu PIN ATM-nya. Apa yang terjadi? Panggil pengacara di depan notaris bank, baru dibuka oleh bank, tapi harus dihadiri oleh beberapa pejabat negara. Ini kan mengerikan. Kita mau bertobat ya malam ini, amin. Terutama suami istri, amin. Bapak-bapak, jangan engkau merasa engkau mau hidup terus. Ada yang lagi tidur mati, nggak tahu. Makanya bertobat malam ini, beresin dosa, beresin PIN ATM. Jangan menertawakan diri sendiri. Bilang amin.
Loh benar, engkau tidak akan umur panjang terus. Mulai sekarang kasih tahu istri. Kita sudah banyak melihat orang mati mendadak loh. Jangan merasa bangga kalau engkau merasa engkau sehat. Saya periksa terus bu, kolesterol 0, ini 0, semua baik. Saya pasti umur panjang, siapa ngomong? Saya pernah ketemu seorang bapak, dia punya anak umur 35 tahun. Dia bilang sama saya, bu anak saya ini calon putra mahkota. Dia yang akan menggantikan saya di perusahaan. Saya sudah persiapkan semuanya. Dia cerita dengan bangganya kepada saya, anak saya ini ibu, dia kalau makan ditimbang kalorinya berapa. Kalau dia sudah makan pagi hari pisang, maka dia akan ukur, berarti satu hari dia bisa makan ini, stop. Nanti sebelum tidur malam dia timbang lagi. Kalau kelebihan 2 ons, dia akan treadmill dulu, baru dia tidur. Rutin check up setiap bulan, gula darah semua bagus. Bodinya atletis, rajin olahraga. Dipersiapkan menjadi putra mahkota. Satu kali saya ketemu bapak ini, saya tanya, anaknya di bank, bapak mau ngapain lagi ngambil uang bu? Saya siapkan sekian M, anak saya mau berangkat ke China untuk pelajari bisnis yang akan dibawa ke Indonesia. Oh puji Tuhan ya pak, saudara tahu, anak itu pulang tinggal jenazah. Meninggal di China waktu nyebrang jalan ditabrak sama bus. Yang tiap hari itu ukur kolesterolnya berapa, gulanya berapa, dia boleh makan apa berapa. Hidup ini tidak pernah ada yang tahu. Karena itu selama engkau masih hidup, bereskan. Yang pertama dosa. Tuhan tidak akan pernah memaksa engkau, kecuali engkau datang kepada dia dan berkata, Tuhan ini dosaku Tuhan, aku mau dibereskan, aku mau dipulihkan. Katakan amin saudara. Ya, malaikat itu berkata kepada Yusuf, ia akan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Yesus datang untuk membebaskan saudara dan saya dari dosa. Yang kedua dikatakan di sana, hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti apa? Allah menyertai kita. Yang kedua, pesan Natal malam hari ini, Yesus datang untuk apa? Menyertai saudara dan saya. Kita tidak perlu takut. Prediksi apapun tentang tahun depan, tahun kegelapan, tidak ada harapan. Orang yang berjalan bersama dengan Tuhan, maka engkau akan melihat penyertaan Tuhan yang sempurna di dalam hidup kita. Katakan amin. Yes, Tuhan tidak pernah janji di hidup ini tidak akan badai, tidak akan ada badai. Saudara, puji Tuhan, saya bersyukur sekali. Ya, kemarin saya ini keliling ke beberapa negara saudara, kemarin kita ke Atlanta. Saya baca berita kemarin 4.000 penerbangan di Amerika di cancel karena badai. Kami kemarin hampir tidak bisa pulang ke sini. Tapi karena doa Pak Lukas dan Ibu tuh kenceng, makanya kami pulang. Saudara, ya waktu kita pergi pertama kali ke sana itu goncang memang pesawat. Saya baru tahu Pak Jimmy itu gembala di Colorado bilang sama saya, Bu, jarang pendeta mau datang ke sini karena di sini ini banyak turbulence. Karena ini daerah pegunungan, jadi banyak angin berputar-putar dan banyak. Waduh, saya bilang kok Bapak baru ngomong sekarang ya. Tapi nggak perlu takut, hidup mati di tangan Tuhan. Akhirnya waktu sebelum turun itu goncang pesawat. Sudah mau turun goncang terus waktu di Chicago. Suami saya itu tutup jendela. Saya itu pengen hati ayam. Kalau kita sudah lihat kota kan hatinya ayam ya. Udah diumumin mau landing, tapi pesawat tuh goncang. Saya bilang sama suami saya, buka jendela, buka. Saya mau lihat kota di bawah. Dia buka. Waktu dia buka, yang saya lihat apa? Awan hitam tebel. Nggak kelihatan apa-apa, pesawatnya goncang, saya lihat awan itu badai. Saya langsung, aduh, jadi takut. Lalu tiba-tiba Roh Kudus tuh bicara gini, jangan engkau lihat badai itu, arahkan imanmu bahwa aku menyertaimu. Saya bilang sama suami saya, tutup. Dia tutup lagi jendelanya.
saya teguhkan hati, saya percaya bahwa Tuhan menyertai. Hati saya jadi tenang, saya nyanyi. Di saat badai bergelora, ku akan tenang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau. Amin. Penyertaan Tuhan itu kunci, saudara. Ya, di tengah badai bergelora, disitulah iman kita diuji. Akhirnya kami landing, saudara. Habis itu terbang lagi ya ke Colorado, badai lagi. Akhirnya kami pelayanan, setelah itu kita ke Aspen, saudara. Waktu pergi itu saya tanya, berapa jam ya ke sana? 2,5 sampai 3 jam bu kalau nggak macet. Oke, kita jalan ke sana, sudah plus sama foto-fotonya. Saudara bisa lihat di IG saya dan tolong like. Jangan lupa subscribe channel YouTube saya. Saudara, kita sudah mampir-mampir foto 3 jam sampai di Aspen. Menikmati, wah pokoknya luar biasa. Ternyata di salju itu tidak dingin. Lebih dingin di Philadelphia. Bener, karena anginnya di sini kenceng banget. Di sana tidak ada angin, saudara. Di sini anginnya kenceng. Akhirnya pulang hari ketiga ya, kita disuruh cepet-cepet nanti makan, soalnya takutnya nanti ada salju turun. Oke, kita cepet-cepet makan, turun. Berangkatnya 2,5 jam lebih, hampir 3 jam. Pulangnya 10 jam lebih. Di mobil, saudara, pengalaman pertama saya kena badai salju. Aduh, orang Deso mau kesini lihat salju, malah dikasih badai salju. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya memang pengen lihat salju, pengen foto-foto di salju, tapi jangan dikasih badai salju. Saya baru kali itu lihat, itu mobil kita semua putih, saudara. Kaca itu diginiin sudah nggak bisa, udah jadi es semua. Turun dibersihin kaca depan, masuk baru 5 menit udah es lagi. Dan di sekeliling itu angin, badai, salju. Saya itu berdoa bahasa roh. Bahasa roh terus saya di mobil, Tuhan tolong Tuhan. Bukan apa-apa saudara, kalau kita habis bensin kelamaan. Terus di Amerika ini tidak seperti di Indonesia. Indonesia kalau kita keluar kota, setiap 10 kilo itu ada rest area. Ada Starbucks, Kentucky, Burger King, ada semuanya. Di sini aduh ya, anak-anak saya bilang memang Indonesia is the best. Tepuk tangan dong buat Indonesia. Walaupun saudara ada di Amerika, tetap Indonesia itu is the best. Aduh saudara, saya itu bingung. Sampai ada satu orang di mobil kita, itu kebelet lagi. Oh haleluya. Jangan tertawa, itu menyiksa, hampir mati orang saudara. Bener loh. Aduh. Udah gitu dibilang, ini ada pom bensin, kita berhenti dulu ya. Kita berhenti, tutup semua, nggak ada toiletnya. Dia di mobil, darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus. Saya darah Yesus di belakang karena badai, dia juga karena badai di sini. Menahan ini nggak bisa keluar. Saudara, itu saya baru lihat itu badai salju. Aduh Tuhan Yesus, saya bilang, ini kalau kita berhenti di sini karena semua jalan tutup. Ini kalau badainya tidak berhenti, terus kita stop di situ mau kemana? Saudara bisa bayangkan, turun kita jadi es juga. Nggak turun. Mobil habis bensin, kita mau ngapain? Saya bahasa roh, Tuhan tolong. Tiba-tiba badai, hujannya salju berhenti. Lalu kami bisa jalan pelan-pelan, tapi tembus 10 jam lebih. Lagi dalam perjalanan dapat WA, ting, penerbangan ke Philadelphia di cancel karena badai. Saya bilang, Pak, terus kalau ditukar, mereka tukarnya kapan? Tanggal 24 ibu terbang ke sana malam. Lah terus pelayanan saya di BMC bagaimana? Lah itu dia, nggak bisa loh. Saya bilang nggak bisa Pak, itu brosur sudah diedarkan. Dan bukan apa-apa kalau saya ketunda pulang, maka saya nggak bisa pulang tanggal 26 ke Indonesia. Lalu saya bilang, Pak sekarang juga tolong cari tiket sekarang yang ada tuh apa? Cari lewat internet, cari-cari. Ada bu, American, terus berapa tiketnya? Satu orang $500. Ya mau di apa? Beli aja Pak, please beli Pak, 5. Booking sekarang, cepet. Di jalan booking tiket saudara. Akhirnya kami pulang.
Berangkat besoknya, kemarin kita datang, udah mau jalan, diomongin, Bu, semua ini penerbangan cancel. Tapi ini masih oke sih, masih jalan. Oke Pak, kita berangkat. Jam 12 malam pesawat kami dari Colorado, tapi langsung sampai di sana kita tuh lihat di tayangan jadwal penerbangan, ting cancel, ting cancel, ting cancel, ting cancel. Oh Tuhan Yesus, ada 2 penerbangan ke Philadelphia ditulis di situ. Tiba-tiba yang pesawat satu mau ke Philadelphia muncul ting cancel. Penumpangnya di sekeliling kita, ya marah-marah semua. Terus gimana? Saya berdoa, Tuhan jangan sampai yang satu ini cancel, Tuhan. Tolong Tuhan, tolong please. Tiba-tiba muncul ting delay 1 jam. Berdoa lagi dalam nama Yesus, muncul lagi ting delay 1 jam lagi. Oh Tuhan, udah delay 2 kali Tuhan. Wah ini tanda-tanda ini. Tapi aku percaya Tuhan, Engkau menyertaiku Tuhan, please Tuhan. Akhirnya diumumin suruh naik ke pesawat. Dan terbanglah kita ke sini saudara, puji Tuhan kita tiba dengan selamat, tidak kurang suatu apapun. Waduh saudara ya, deg-degan karena saya bilang gini juga sama suami, kalau pesawat lain cancel, berarti ini penerbangannya buruk banget loh. Kalau pesawat ini berani terbang, berarti dia melawan badai ini. Tapi kalau dia tidak terbang, kita juga tidak bisa pulang. Bagaimana ini Tuhan? Ya, saudara, Aspen, begitu kita tembus keluar dari kilometer itu, tutup. Besoknya pagi itu ditutup Aspen, yang turun nggak bisa, yang naik nggak bisa. Coba kalau kami telat sedikit, tutup, kita nggak bisa kemana-mana. Saya nggak bisa pulang hari ini. Tapi saya bersyukur, saudara, ayat ini berkata, Dia akan dinamakan Immanuel, yang artinya Allah menyertai. Ketika penyertaan Tuhan itu ada dalam hidup kita, maka perkara-perkara yang tidak masuk akal itu akan Tuhan kerjakan. Ini nggak masuk akal. Jelas-jelas depan mata kita penerbangan Philadelphia itu 2. Bisa-bisanya 1 cancel, tapi pesawat kami tidak. Apakah itu bukan Tuhan? Saya percaya nggak ada yang secara kebetulan di hidup ini. Semua Tuhan itu turut bekerja. Dan ketika ada badai pun, mari kita percaya saudara. Saya ingat waktu saya penerbangan, kita pelayanan ke Morowali. Itu kami dari Makassar, dari Jakarta, Surabaya, Makassar ke Morowali itu naik pesawat kecil. Jadi kita turun di Makassar, ganti pesawat kecil. Itu pesawat kecil dia terbangnya 10.000 kaki. Jadi pas di awan kan. Itu pas di mendung-mendung saudara. Saya tuh berdoa, Tuhan tolong ya Tuhan, saya berdoa dalam nama Yesus, biar buat perjalanan ini cuacanya cerah, supaya nggak usah goncang-goncang lah Tuhan, nggak usah uji nyali. Saya ini sudah beriman kepada Tuhan, tapi nggak usah dicobai-cobai terus. Ya karena saudara, orang tuh naik pesawat tuh kan udah siap mati kan. Emang saudara kenal siapa pilotnya? Enggak kan, engkau naik di situ kan sudah dengan iman saja kan. Jadi saya tuh naik saudara, ya waktu baru mau naik mendung, ya udah goncang-goncang. Kita itu terbang pas di awan. Ketika mau sampai Makassar, hujan deras, mau landing. Saya tuh bilang begini, Tuhan, aku berdoa beri cuaca cerah. Malah tidak cerah, hujan deras. Ini bagaimana Tuhan? Saya akhirnya nyanyi-nyanyi saudara. Saya tutup mata, saya nggak mau lihat awan. Pendeta juga manusia, punya rasa, punya hati. Jangan samakan dengan pisau belati. Jangan saudara pikir pendeta itu tidak takut. Tapi ya sudah, itu sudah komitmen kita melayani kan, mau kemana aja tiap hari terbang. Saya ini pernah makan malam, makan pagi di Jakarta, makan siang di Lampung, makan malam di Jakarta lagi, ngopi di Jakarta lagi, makan malam sudah di Bangkok. 1 hari 3 tempat saya bisa tembusi pelayanan. Saudara, akhirnya begitu turun landing, saya tuh bilang sama Tuhan, kenapa engkau nggak jawab doa saya beri cuaca yang cerah? Tuhan tuh ngomong begini, nggak penting soal cuacanya, yang penting engkau tahu aku menyertaimu kan. Kan engkau landing dengan selamat kan. Walaupun cuacanya buruk, tapi engkau bisa landing dengan selamat kan. Itulah penyertaanku. Terus saya itu merenung, iya juga ya Tuhan, betul ya. Kadang kan kita ini sudah ketakutan, sudah gelisah, sudah bingung, tahun depan mau bagaimana. Itu gak penting.
Nggak penting ramalan orang tentang tahun depan, mau tahun kegelapan, tahun tanpa pengharapan. Yang terpenting adalah engkau tahu bahwa Tuhan menyertai hidupmu. Katakan amin. Itu yang terpenting. Tapi saya mau kasih tahu saudara, tidak semua orang Kristen akan disertai Tuhan. Maaf, tidak semua orang Kristen, hanya orang yang mau sungguh-sungguh taat. Kita buka ayat yang terakhir. Pemain musik bisa siap di depan. Ulangan 26 ayat 16 sampai 19. Ini adalah satu jaminan Tuhan akan menyertai hidupmu di tahun yang akan datang. Ulangan 26 ayat 16 sampai ayat yang ke-19. Kita baca bersama. Ulangan 26 ayat 16 sampai ayat yang ke-19. Firman Tuhan berkata di sana begini, saudara. Kalau sudah ya baca sama-sama 1 2 3. Pada hari ini Tuhan Allahmu memerintahkan engkau melakukan ketetapan dan peraturan ini. Lakukanlah semuanya itu dengan setia, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Engkau telah menerima janji daripada Tuhan pada hari ini, bahwa Ia akan menjadi Allahmu dan engkau pun akan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada ketetapan, perintah serta peraturannya dan mendengarkan suaranya. Dan dikatakan apa? Tuhan telah menerima janji daripadamu pada hari ini bahwa engkau akan menjadi umat kesayangannya seperti yang dijanjikannya padamu, dan bahwa engkau akan berpegang pada segala perintahnya, dan Ia pun akan apa? Mengangkat engkau di atas segala bangsa yang telah dijadikannya untuk apa? Menjadi terpuji, ternama, dan terhormat. Maka engkau akan menjadi umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu seperti yang dijanjikannya. Satu syaratnya, asalkan engkau berpegang pada perintah dan peraturan Tuhan. Mari kita menjadi anak-anak kesayangannya, saudara. Tuhan yang berjanji akan mengangkat engkau menjadi umat yang ternama, terpuji, terhormat di antara segala bangsa. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Kita mungkin tidak tahu bagaimana jalan ke depan, tapi satu hal percaya bahwa penyertaan Tuhan sempurna. Mari kita bangkit berdiri bersama. Katakan bersama di hadapan Tuhan, saudara, pujian ini. Jalanmu tak terselami, Tuhan. Tak terselami oleh setiap hati kami, oleh setiap hati kami. Yes, amin, Tuhan. Namun satu hal yang kami percaya, Tuhan, imani saudara, bahwa ada rencana Tuhan yang indah atas hidup. Tiada terduga, tiada terduga keindahan hati kehadiran-Mu, Tuhan. Biar musik saja, mari kita tundukkan kepala dalam hadirat Tuhan. Renungkan hidupmu di sepanjang tahun ini. Kalau masih ada dosa yang mengikat hidup kita, bereskan sebelum kita melangkah ke tahun yang baru. Biar Natal tahun ini sungguh-sungguh kita alami bahwa Yesus datang untuk melepaskan saudara dan saya dari dosa. Dosa adalah penghalang berkat. Dosa adalah penghancur dalam rumah tangga. Dosa adalah salah satu strategi iblis untuk membinasakan hidup kita. Jika engkau mempersilakan Yesus hadir di hatimu malam ini dan berkata, ambil alih semuanya Tuhan. Aku jatuh bangun di dalam dosa, tapi aku tahu hari ini Engkau datang untuk menyelamatkan dan membebaskan aku dari dosa. Dosa akan menghancurkan rumah tanggamu. Dosa akan menghancurkan bisnismu. Sebab tidak ada perlindungan bagi orang yang hidup dalam dosa. Kami mau bereskan itu, Tuhan. Itu adalah salah satu tanda kami menghormati Tuhan. Ketika hati kami terbuka dan berkata, Tuhan, bebaskan kami dari ikatan dosa.